Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ismira MPD. Saya dosen tetap di STKIP Askia Padang. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan artikel saya berjudul Kesamaan Konsep Hidup Antara Teori Life Course dengan Budaya Merantau Etnik Minangkabau. Etnik Minangkabau adalah penduduk asli yang menghuni wilayah Sumatera bagian barat negara Indonesia. Ada beberapa sebutan untuk etnik ini, antara lain orang Minang, orang Padang, atau orang Awak. Untuk mengenal lebih dekat tentang etnik Minangkabau, ada dua penghargaan yang diberikan dunia internasional kepada etnik ini. Penghargaan pertama adalah dari majalah Budget Travel dengan kategori World Most Picture Village pada tanggal 23 Februari 2012 yang menetapkan Desa Pariangan sebagai desa tertua dan desa asal-muasal etnik Minangkabau sebagai salah satu desa terindah di antara 16 desa terindah di dunia. Penghargaan kedua diberikan kepada rendang sebagai makanan tradisional Minangkabau yang 4 kali mendapatkan penghargaan sebagai makanan terenak dunia versi CNN Travel. Etnik Minangkabau juga terkenal dengan budaya merantau. Budaya merantau mampu mencetak tokoh-tokoh sukses. Contohnya saja Bung Hatta, Buya Hamka, Bapak Agus Salim, sekarang Karni Ilyas, dan banyak tokoh lainnya. Merantau adalah budaya berpindah dari kampung halaman menuju daerah lain, baik dalam satu provinsi maupun keluar dari provinsi, untuk merubah kondisi dari kesulitan hidup menuju kesuksesan, baik dalam segi ekonomi, pengetahuan, pengalaman, hubungan sosial, dan keterampilan. Merantau apabila diterjemahkan berarti migrasi. Namun merantau berbeda dengan migrasi yang dilakukan secara kolektif. Merantau lebih cenderung dilakukan dan diinisiasi secara individual. Merantau etnik Minangkabau merupakan produk akal budi dan selaras dengan produk akal budi lainnya, yaitu teori-teori kehidupan. Salah satu teori kehidupan tentang proses kehidupan manusia adalah teori life course. Teori life course menyatakan bahwa ada 5 prinsip kehidupan manusia sejak dari dia lahir sampai tua. Pertama, manusia berkembang dan berubah. Kedua, untuk berkembang dan berubah, manusia harus mengambil tindakan terhadap adanya peluang dan hambatan yang dihadapi. Ketiga, dalam mengambil peluang dan hambatan, manusia akan memanfaatkan kekuatan sosial dan budaya yang ada di lingkungannya. Keempat, usaha mengambil peluang haruslah diakhiri dengan kemandirian. Kelima, kemandirian atau kesuksesan tidak akan bermakna tanpa kebersamaan dalam lingkup sosio-historis. Konsep hidup dalam teori life course sangat sejalan dengan prinsip dan tahapan merantau etnik Minangkabau yang dianjurkan oleh budaya. 1. Untuk berkembang dan berubah, budaya etnik Minangkabau
memberikan anjuran agar pemuda Minangkabau pergi merantau. Anjuran ini tertuang dalam nasihat budaya yang digambarkan dalam sebuah pantun. Krakatau tumbuh di hulu, berbuah berbunga belum. Merantaulah anak muda dahulu, di rumah belum berguna. Budaya Minangkabau meyakini bahwa pergi merantau merupakan jalan menuju perkembangan dan perubahan. Usaha untuk berkembang dan berubah harus diiringi dengan keberanian mengambil keputusan untuk pergi merantau. Karena pergi merantau memerlukan kesiapan fisik, mental, dan skill. Keputusan pergi merantau adalah berpetualang menghadapi peluang dan hambatan. Kemudian belajar dari kegagalan dan keberhasilan. Belajar dari kegagalan dan keberhasilan tertuang dalam nasihat budaya etnik Minangkabau yang berbunyi, alam terbentang menjadi guru. Ketiga, saat merantau, pemuda Minangkabau diajarkan agar pandai membangun hubungan sosial, baik dengan saudara satu etnik maupun dengan saudara yang berbeda etnik. Kemampuan membangun hubungan sosial dinasehatkan dalam kearifan budaya etnik Minangkabau. Jika anak pergi ke pasar, hiu beli, belanak beli, ikan padang beli dahulu. Jika anak pergi ke rantau, ibu cari, saudara cari, induk semang cari dahulu. Induk semang adalah pemilik usaha di mana perantau akan mencari penghidupan dengan bekerja kepada pemilik usaha tersebut atau bos atau juragan. Selain bekerja mendapatkan penghasilan, perantau etnik Minangkabau juga belajar bagaimana cara berusaha. Yang keempat, bekerja, belajar, dan bersaudara harus berakhir dengan kemandirian. Kemandirian dalam budaya Minangkabau berarti meraih kesuksesan. Orang Minangkabau yang berhasil meraih kesuksesan diibaratkan dengan orang yang berhasil membangkit batang terandam atau mengangkat batang pohon terendam air. Kemampuan mengangkat batang pohon terendam air diibaratkan bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemiskinan menuju kesuksesan yang ditandai dengan memiliki usaha tetap, memiliki kekayaan, dan dihargai oleh orang lain, terutama oleh saudara di kampung halaman. Keberadaan sebagai orang sukses. Yang kelima, keberadaan sebagai orang sukses tidak akan bermakna apabila perantau sukses belum memberikan manfaat bagi sanak saudara di kampung halaman. Kebermanfaatan bagi sanak saudara di kampung halaman dinasehatkan dalam kearifan budaya yang berbunyi, berair sawah di atas, basah sawah di bawah, yang artinya kesuksesan perantau harus dapat dinikmati oleh orang lain juga, dan terutama oleh sanak saudara dan kampung halaman. Paparan ini menjelaskan adanya kesamaan konsep hidup antara budaya dan teori. Hal ini disebabkan karena budaya maupun teori berakar dari kemotekaran akal dan budi. Hasil ini membuktikan bahwa pendekatan budaya sangat efektif untuk digunakan dalam proses pendidikan. Sebagaimana selama ini berbagai teori dijadikan landasan dalam pendidikan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografis realis, dengan studi literatur dan wawancara dengan tokoh budaya dan tokoh sukses etnik Minangkabau. Demikian paparan artikel saya ini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.